let's study together. Perkenalkan, nama aku Wulan SPO Siregar, salah satu mahasiswi biologi angkatan 2017 FMIPA UI. Di sini, saya akan membahas tentang migrasi vertikal pada zooplankton. Teman-teman semua, ada yang pernah lihat hewan di bawah ini? Siapakah dia? Plankton adalah organisme perairan yang hidup melayang dengan pergerakan pasif dan tidak dapat melawan arus. Plankton terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton bersifat autotrof dan menjadi produsen primer perairan. Sedangkan zooplankton merupakan konsumen tingkat pertama yang langsung memangsa fitoplankton. Zooplankton memiliki peranan yang sangat penting di lautan, di mana zooplankton merupakan kunci tingkatan trofik terendah ke tingkatan trofik tertinggi dalam rantai makanan di lautan. Berdasarkan Clark 2001, zooplankton merupakan salah satu biota yang mempunyai peranan penting karena sebagai mata rantai penghubung produsen primer dengan biota yang berada pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Atmosfer dan lautan saling berinteraksi. Artinya, perubahan yang terjadi pada atmosfer yaitu iklim akan berpengaruh pada proses-proses yang terjadi di lautan dan sebaliknya. Perubahan karakteristik massa air laut yang disebabkan oleh pengaruh iklim seperti perubahan lapisan homogen akan berpengaruh pada dinamika biota laut khususnya zooplankton. Sebaliknya, zooplankton memiliki peranan penting dalam menyeimbangkan iklim, di mana zooplankton merupakan kunci pembawa karbon dioksida ke laut dalam karena mereka dapat berenang 500 meter ke atas baik ke bawah yang disebut sebagai migrasi vertikal dalam sehari. Lapisan penghambur suara atau sound scattering yang berada beberapa ratus meter dari permukaan kolom perairan bermigrasi ke arah permukaan saat matahari terbenam dan bermigrasi ke perairan yang lebih dalam saat matahari terbit disebut sebagai Deep Scattering Layers atau DSL. Pergerakan ini dikenal sebagai Diel Vertical Migration atau DVM. DVM identik dengan migrasi hewan karena pergerakannya lebih cepat di siang hari dan mengurangi tingkat predasinya dibandingkan malam hari ketika makanan berlimpah. Terdapat dua hipotesis penyebab pola migrasi menurut Barbiero tahun 2000. Faktor metabolisme dan menghindari area permukaan untuk mengurangi kehilangan akibat predator. Hipotesis pertama mengasumsikan bahwa pada suhu yang rendah, organisme dapat mencapai ukuran tubuh maksimum saat dewasa sehingga berhubungan dengan fecundity. Hipotesis kedua lebih banyak digunakan karena lebih berdasar, di mana faktor yang mempengaruhi migrasi vertikal adalah cahaya, suhu, dan untuk menghindari predator. Cahaya, baik cahaya matahari maupun bulan, merupakan tanda visual, berpengaruh besar terhadap tingkah laku untuk menghindari predator. Rendahnya tingkat level cahaya untuk predator visual pada malam hari mengurangi kemampuan atau insting memangsa. Pola yang dibentuk oleh Diel Vertical Migration dapat berubah-ubah baik antar maupun intraspesies dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan perairan. Menurut Barbiero tahun 2000, perbedaan pola migrasi intraspesies disebabkan
3 pola Diel Vertical Migration atau DVM. Yang pertama, migrasi nokturnal, yang kedua, migrasi twilight, dan yang ketiga, migrasi reverse, berdasarkan SIU 2006. Yang pertama, migrasi nokturnal. Migrasi ini paling umum terjadi, di mana pola migrasi ke arah permukaan pada waktu petang dan sebelum fajar bermigrasi ke lapisan yang lebih dalam. Organisme yang memiliki pola migrasi nokturnal maupun twilight berlindung di perairan yang lebih dalam dari predator karena pengaruh cahaya matahari, aktif pada malam hari di daerah permukaan yang kaya akan makanan. Yang kedua ialah migrasi twilight. Migrasi twilight adalah pola migrasi ke arah permukaan menjelang petang dan bermigrasi ke perairan yang lebih dalam saat tengah malam. Diikuti migrasi kembali ke arah permukaan kemudian kembali memigrasi ke perairan yang lebih dalam pada saat fajar. Saat tengah malam, sebagian dari hewan tersebut bergerak ke arah yang lebih dalam, disebabkan oleh komposisi zooplankton lebih padat daripada air. Maka ketika aktivitas berkurang, menyebabkan cenderung tenggelam. Yang ketiga ialah migrasi reverse. Migrasi ini merupakan kebalikan dari migrasi nokturnal, yaitu bermigrasi ke arah permukaan pada siang hari dan ke arah yang lebih dalam pada malam hari. Migrasi ini dapat dicirikan oleh spesies Copepoda dengan ukuran yang lebih besar maupun Copepoda yang berwarna, yaitu individual Copepoda dengan ukuran tubuh yang besar dan Copepoda yang memiliki pigmen tubuh. Menurut SIU 2006, penyebab utama pergerakan individu Copepoda untuk Diel Vertical Migration disebabkan oleh kondisi tubuh. Berdasarkan hal tersebut, maka Copepoda memodifikasi pola pergerakan migrasi sebagai reaksi terhadap predator. Ini merupakan daftar acuan yang saya pakai. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat.